Selamat malam. Berjumpa lagi, bertemu saya lagi bersama saya dengan saya di dunia cat seperti itu. Jadi pada malam hari ini saya akan melanjutkan tutorial saya sebelumnya menggunakan AutoCAD untuk pemula seperti itu. Bisa sebelum kita belajar saya ingin menginformasikan rekan-rekan sekalian bisa menonton tutorial saya di saluran YouTube saya, bisa kunjungin di dunia cat seperti itu, di dunia cat. Jadi rekan-rekan sekalian bisa masuk YouTube, kemudian cari di YouTube dengan kata kuncinya dunia cat. Nah, nanti sudah ketemu. Di sini akan terdapat banyak sekali beberapa macam video-video atau tutorial-tutorial yang setelah saya buat mengupas mengenai dunia CAD. CAD itu ya computer aided design. Saya di sini banyak menggunakan tutorial menggunakan AutoCAD, menggunakan Autodesk Inventor dan lain sebagainya. Dan jangan lupa setelah mengunjungi saluran YouTube saya dunia CAD, jangan lupa subscribe. Subscribe atau langganan. Langganan ini biasanya YouTube dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya subscribe. Jangan lupa, cukup diklik sekali saja. Kemudian bisa juga rekan-rekan sekalian kunjungi di blog saya untuk mendapatkan informasi mengenai CAD, baik itu berupa tutorial maupun berupa materi. Jadi rekan-rekan sekalian bisa kunjungi di dunia CAD palembang.blogspot.com. Di sini sangat banyak sekali materi yang saya telah upload seperti itu. Materi dari dasar seperti itu, terutama untuk pemula. Jangan lupa kunjungi saluran YouTube saya dunia CAD dan subscribe atau langganan. Saya akan mulai memberikan tutorial. Jadi kalau bagi rekan-rekan sekalian yang sudah menonton tutorial saya tahap pertama tadi, ini adalah tutorial saya tahap kedua seperti itu. Dimana tahap pertama tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara kita mengganti warna layar, kemudian men-setting unit seperti itu, kemudian men-setting drawing limit area kerja. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian beberapa hal yang harus diketahui seperti itu. Di sini ada pilihan. Nah, di sini bisa kalian ada yang namanya 3D modeling dan AutoCAD Classic. Rekan-rekan sekalian kalau mau menggambar menggunakan 2 dimensi, pilih AutoCAD Classic, dan kalau ingin 3 dimensi, pilih 3D modeling. Walaupun dari pemilihan ini, walaupun kita memilih AutoCAD Classic, kita masih tetap bisa membuat benda 3 dimensi. Tapi ada beberapa hal yang harus diketahui. Nanti untuk lebih lanjut akan saya ajarkan, dan rekan-rekan sekalian kalau sudah sering menonton tutorial dari saya akan paham dan mengerti dengan secara sendirinya. Ini pilihan. Ini apa namanya? Bisa kita lihat di sini. Ini namanya workspace. Workspace. Kemudian di sini ada yang namanya layer. Layer di sini pemilihan untuk warna. Nanti kalau sudah paham baru ke layer. Kemudian di sini bisa ada yang namanya color control. Di sini berfungsi untuk merubah warna. Di sini ada yang namanya merubah jenis garis. Kemudian yang di sini dibagi untuk merubah ketebalan garis seperti itu. Saya akan coba seperti itu. Saya akan coba memberikan tutorial seperti itu, bagaimana cara kita menggunakan line. Jadi di AutoCAD ini sangat banyak sekali icon yang harus memang kita ketahui. Untuk tahap pertama itu ada yang namanya kita line. Line itu apa? Mungkin rekan-rekan sekalian tahu line. Line itu garis. Jadi kalau kita menggunakan line, bisa kita gunakan untuk menggaris seperti itu atau membuat gambar. Saya contohkan,
yang pertama harus diperhatikan, oh iya saya jangan sampai lupa, di bagian bawah sini ada namanya snap, grip, ortho, polar, o snap. Oke, jangan lupa sebelum gambar o snap-nya disetting terlebih dahulu. Oke, o snap ini disetting dan diaktifkan. Jadi kalau kalian sekalian pengen mengaktifkan, cukup klik sekali. Contoh ortho ini dalam keadaan mati, off, kita klik sekali. Nah di sini ada notif di komen ortho on, berarti ortonya dalam posisi on. Ini yang paling sering digunakan, ortho dan snap yang paling sering. Nah o snap ini sudah aktif, bisa lihat agak ke dalam. Bagaimana cara men-settingnya? Tinggal arahkan kursor ke sini, klik kanan sekali, pilih setting. Kemudian di sini pilih select all untuk mempermudah gambar. Kemudian kalau sudah oke. Oke, kalau sudah kita akan menggambar menggunakan line. Oke. Contoh. Nah, kalau sudah kita klik, oke, kita bisa contohkan klik di bebas di yang penting di layar. Kalau pengen membuat panjang 100, tinggal kita tarik ke kanan. Oke. Misalkan panjangnya 150, kita klik, arahkan ke kanan, klik sekali, arahkan ke kanan, ketik 150, enter. Kemudian kalau pengen ke bawah, arahkan cukup ke bawah, misalkan 50, ketik 50, enter. Kemudian tarik ke kiri, ketik 150 lagi, enter. Kemudian tarik ke atas. Oke, tarik ke atas, bisa ketik 50 lagi, 50, enter. Kemudian kalau sudah selesai, untuk di AutoCAD ketik escape, atau di keyboard kalian ESC, skip. Nah, berarti tandanya selesai. Jadi ini sebuah benda yang kita gambar dari line seperti itu kan. Kemudian bisa kita kombinasikan seperti itu. Contoh saya buat sebuah gambar yang lebih menarik, seperti bisa kita klik, tarik ke kanan, misalkan ketik 200, enter, tarik ke atas, misalkan kita ketik 220, enter. Oke. Kemudian di sini 200, enter, tarik ke sini, ketik 220, enter, escape. Oke, sudah jadi. Kemudian bisa kita gambar lagi, klik line, ambil di tengah, cari. Nah, ini ketemu midpoint, tarik ke atas, ketik 60, enter. Oke, kemudian klik ke bagian sini, escape. Kemudian enter lagi, klik line, klik di bagian sini, klik ke bagian atas, klik escape. Kemudian klik bagian sini, klik delete. Nah, sudah jadi. Jadi secara tidak langsung ini sudah tampak seperti pondasi rumah tampak sebelah dari pinggir ya, dari pinggir, bukan dari depan. Dari ini bagian atapnya, ini bagian dindingnya. Ini salah satu contoh kita menggunakan dari line. Oke, line ini juga kalau kita mau klik, tarik ke kanan, panjang 100 bisa di enter, escape kalau sudah. Kemudian bisa juga kita klik, tarik ke atas, ketik 50 misalkan, enter, escape. Nah, sudah selesai. Dan kalau seandainya rekan-rekan sekalian menggambarnya tidak lurus, mengapa punya saya lurus, punya rekan-rekan sekalian tidak lurus? Karena ortho saya posisinya on. Nah, ortho ini sangat penting. Jadi kalau posisi ortho kita on, line kita akan lurus. Lurusnya kemana? Lurus ke kanan, lurus ke kiri, lurus ke atas, dan lurus ke bawah. Nah, jadi ini sangat penting ortho. Saya contohkan ortho saya off-kan seperti itu. Saya off-kan, saya matikan. Klik ortho sekali. Di sini ada notif ortho off. Kalau ortonya off, jadi line kita bisa berbelok-belok. Nah, tapi kalau kita untuk gambar yang benda lurus harus di-on-kan saja agar lurus tanpa harus susah mengaturnya. Oke, ini bisa miring, misalkan miring di sini. Oke, miring ke sini, 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 dan miring ke sini. Ini kalau ortonya off. Tapi kalau ortonya on, kita klik sekali lagi, orto on, dia lurusnya ke kiri, oke, ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Contoh, klik ke kanan, lurus. Kemudian walaupun kursor kalian agak dimiring-miringkan ke bawah, dia akan tetap lurus. Klik. Nah, kemudian ke bawah, ke kanan. Oke, klik ke atas. Nah, dia akan tetap lurus karena memang
ortonya posisi on, jadi sangat penting sekali. Oke, untuk menghapus bisa klik tahan, klik sekali lagi, tinggal delete kalau mau menghapus. Oke, kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin membuat garis miring seperti itu? Kita klik, kemudian kalau mau miringnya berapa, contohnya panjangnya misalkan 50, enter. Kemudian kita pengen buat sebuah garis miring, tinggal ketik add, kemudian panjang garis miringnya berapa, jadi panjangnya misalkan 50, kemudian shift kurang dari derajatnya berapa, contohnya 45, enter, skip. Nah, dia miring jadi 45 derajat. Oke, apakah benar garis saya ini miring 45 derajat? Akan saya buktikan seperti itu. Langkah selanjutnya, klik line, klik di sini, oke, di tengah, tarik ke atas, bebas tariknya, contohnya 62, boleh 60, skip. Kemudian ini garis yang miring kita tadi, benar tidak 45 derajat kemiringan? Kita buktikan. Kita klik modif, pilih dimension, pilih angular. Oke, klik di sisi yang ini sekali, klik di sisi yang ini sekali, yang lurus. Nah, sini bisa kita lihat kemiringannya 45 derajat kalau mau garis miring. Oke, jadi ini sangat penting dan harus dikuasai. Oke, nah ini sangat penting. Oke, mungkin sudah paham mengenai line, sangat mudah. Oke, sangat mudah sekali untuk kita belajar menggunakan line. Kemudian kalau sudah menggunakan line, ada juga yang namanya di sini, yang di sini namanya konstruksi line. Konstruksi line ini apa? Konstruksi line inilah garis bantu yang panjangnya tidak terbatas. Jadi kita kalau mau membuat garis agar lurus, kita buat panjang. Contoh, klik, oke, kita klik bebas. Nah, dia kalau kita arahkan ke atas, dia akan lurus ke atas. Kalau kita arahkan ke kanan, dia akan ke kanan kalau sudah di skip. Nah, garisnya panjang tidak terbatas, konstruksi line fungsinya. Kemudian kok lurus? Nah, rekan-rekannya perlu tetap diketahui orto. Kalau ortonya on, hidup, seluruh garis yang kita buat akan lurus. Seperti itu, termasuk konstruksi line. Contoh kalau kita off kan, ortonya off. Oke, orto off. Kita klik konstruksi line, kita klik di sini, dia bisa miring-miring. Nah, seperti ini. Contoh, klik di sini miring di sini. Tapi begitu orto kita on kan, klik di sini, dia lurus ke kanan. Dia klik ke atas, oke, ke atas, tetap lurus seperti itu. Nah, ini contohnya, klik, skip. Kemudian klik lagi, klik di sini, lurus ke atas, klik ke kanan, lurus. Dia hanya akan lurus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau menggunakan yang namanya orto di on curve, ortonya mode on, seperti itu. Klik aja sekali. Oke. Ini tahap yang kedua untuk tutorial saya. Tonton terus tutorial dari saya. Saya akan mengupas tuntas AutoCAD. Oke, dari beberapa ikon ini akan saya kupas tuntas di bagian draw, bagian modif, dan lain sebagainya akan saya kupas tuntas. Maka dari itu tetap tonton terus video saya, tutorial dari saya. Jangan lupa, kalau sudah jangan lupa kunjungi saluran YouTube saya, Dunia CAD. Kemudian subscribe atau langganan. Jadi subscribe atau langganan ini tidak merugikan rekan-rekan sekalian, sama sekali tidak merugikan sama sekali. Jadi yang namanya subscribe atau langganan ini kawan-kawan sekalian mengikuti seperti itu. Jadi kalau saya membuat tutorial baru, rekan-rekan sekalian dapat mengetahui info seperti itu, dapat pemberitahuan bahwa saya membuat tutorial. Karena memang untuk membuat tutorial ini akan saya selalu upload, terutama untuk proses. Oke, jangan lupa, maaf tadi ada sedikit gangguan ya, sudah selesai tadi. Jangan lupa kunjungi Dunia CAD di YouTube, kemudian subscribe atau langganan,
Ini tidak sama sekali merugikan kawan-kawan, jadi cuma sekedar mengikuti seperti itu, follow. Kalau di Twitter itu follow, mengikuti, tidak ada kerugian sama sekali. Kemudian kalau ingin mendapat materi dari saya, baik itu materi AutoCAD, Autodesk Inventor dan lain sebagainya yang berurusan dengan CAD, bisa kunjungi di blog saya duniacadpalembang.blogspot.com. Di sini banyak sekali materi-materi dari saya yang bisa di-download secara gratis seperti itu. Oke, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam pecinta AutoCAD. Oke, kali ini perkenalkan terlebih dahulu saya dari Dunia CAD. Oke, dari Dunia CAD. Jadi yang berminat untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan AutoCAD, mengoperasikan Autodesk Inventor dan lain sebagainya, bisa kunjungin di saluran YouTube saya. Ini saluran YouTube saya, Dunia CAD. Dan jangan lupa setelah membuka saluran YouTube saya, subscribe, oke? Atau kalau bahasa Indonesia langganan. Oke, subscribe di saluran YouTube saya Dunia CAD. Oke. Kemudian kalau juga yang berminat untuk mendapat materi tentang AutoCAD, bisa juga buka di blog saya, yaitu duniacadpalembang.blogspot.com. Jadi di beberapa ini sudah saya sajikan beberapa tutorial, kemudian materi-materi tentang CAD, meliputi AutoCAD, Autodesk Inventor dan lain sebagainya, bisa kalian download secara gratis. Oke, pada kali ini saya akan mengajarkan atau memberi informasi tutorial bagaimana mengoperasikan AutoCAD mulai dari tahap awal. Oke, jadi kalau seandainya kalian baru saja menginstal AutoCAD seperti itu, ini adalah tampilan utama. Ini adalah tampilan utama di mana kalian akan mendapati beberapa komponen. Salah satunya di bagian sini, ini namanya menu bar. Oke, banyak ini menu standar yang sudah disediakan oleh AutoCAD seperti itu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini dari file ini bisa kita untuk membuat membuat yang baru, seperti membuat new, membuat worksheet baru, new. Kemudian ada di sini edit. Oke, kalau kita salah bisa kita undo atau redo. Oke, copy, paste dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada view. View di sini berfungsi untuk melihat pandangan gambar kita, mau pandangan dari salah satunya ada pen, ada orbit. Oke. Kemudian di sini ada insert. Insert ini biasanya memasukkan sebuah gambar ya, walaupun saya sendiri jarang menggunakan. Kemudian ada format. Format di sini ada yang namanya pengaturan dari layer juga bisa. Text dimension, di mana semuanya ini akan saya berikan informasinya bagaimana penggunaan. Format ini sangat penting dan harus dipahami. Kemudian di sini ada tools. Tools ini banyak sekali. Ada palettes, ada command line. Oke, banyak. Kemudian di sini yang tak kalah pentingnya ada draw. Draw. Draw di sini ada yang namanya line, ray, konstruksi line, polyline, polygon, rectangle, helix, circle, ARC, block dan lain sebagainya. Sangat banyak. Di sini akan saya ajarkan juga nantinya. Kemudian ada dimension. Dimension sudah seperti kita ketahui bahwasanya dimension ini untuk memberikan ukuran pada gambar yang sudah kita buat. Kemudian ada modif. Modif di sini juga sangat penting. Ada iris, copy, mirror dan lain sebagainya, sangat banyak dan semuanya akan saya berikan tutorialnya kepada kalian semua bagaimana cara menggunakan. Kemudian ada window, ada help, bantuan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian baru menginstal AutoCAD, layarnya pasti berwarna hitam biasanya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengubah layar yang warna hitam menjadi warna yang lain.
Kalau saya sendiri kalau menggambar lebih sering lebih senang seperti itu menggunakan layar putih, karena memang pada saat layar putih kita menggambar akan lebih mudah. Oke, berikut caranya. Ya, arahkan kursor di bagian tengah seperti ini, kemudian klik kanan dengan mouse. Kalau gambar dengan AutoCAD harus pakai mouse ya. Seluruhnya ini wajib karena memang 90% aktivitas mendesain, menggambar menggunakan mouse. Oke, klik kanan mouse. Kemudian pilih option. Kemudian di sini banyak pilihan. Kita pilih yang display. Oke, pilih display. Kemudian pilih color, pilih warna. Kemudian di sini kita pilih warna putih atau warna blue, green boleh. Tapi saya sarankan untuk pemula pilih warna putih untuk memperjelas garis seperti itu. Kemudian kalau sudah, klik apply, kemudian OK. Nah, inilah gambar. Inilah tahapan-tahapan yang harus kawan-kawan sekalian perhatikan sebelum menggambar seperti itu. Jadi kalau seandainya layar kita sudah putih, bisa kalian diperhatikan. Jadi kalau kita proses menggambar, menarik line seperti itu, ini sangat jelas. Oke, jadi sebelum menggambar saya akan ajarkan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, sesudah kita men-setting layar, seperti sudah men-setting bagian layarnya menjadi putih, kemudian yang harus kita lakukan yaitu ya, saya lupa, ini bagian drawing toolbar. Fungsi kita untuk menggambar bisa diakses di bagian kiri atau bisa juga diakses di bagian sini. Sama saja, tidak ada masalah. Tapi untuk mempermudah di bagian sini aja. Kemudian di bagian sini yang namanya modif toolbar. Nah, sebelah kanan. Atau bisa juga rekan sekalian perhatikan di sebelah atas ini modif. Sama saja, tidak ada bedanya. Oke, kemudian kalau sudah, saya akan men-setting sebelum kita gambar harus disetting, karena dalam persettingan ini kalau tidak kita setting maka terkadang beberapa gambar kita tidak akurat seperti itu. Jadi kita pertama klik format, kemudian kita pilih unit. Oke. Unit di sini kita memilih presisi, tingkat presisi seperti itu. Kalau saya lebih sering menggunakan dua angka di belakang koma, 0,00 seperti itu. Kemudian untuk unit scale, karena memang saya di bidang teknik, saya khususnya di bidang teknik mesin seperti itu, kami sering menggunakan yang namanya satuan milimeter karena lebih akurat. Tapi kalau di kawan-kawan yang rekan-rekan sekalian yang di teknik sipil biasanya menggunakan sentimeter. Tapi di sini bebas, terserah kawan-kawan sekalian. Seringnya menggunakan apa, ada sentimeter, ada milimeter, ada meter, kilometer dan lain sebagainya. Kalau saya lebih senang menggunakan milimeter. Kemudian di OK kalau sudah. Oke. Sudah kita lakukan untuk proses pengaturan drawing unit. Kemudian kalau kita sudah, kemudian kita juga men-setting drawing limit seperti itu. Drawing limit ini apa? Drawing limit ini area kerja kita, batas kerja. Kalau untuk ngeprint ini sangat penting sekali untuk digunakan. Kalau menggambar itu sering menggunakan kertas A4 seperti itu kalau untuk menggambar. Jadi tahap contohnya, jadi kertas itu ada terdiri beberapa macam. Mungkin rekan-rekan sekali sudah tahu, ada yang namanya kertas A0, A1, A2, A3, A4 seperti itu yang sering digunakan. Kebetulan saya sering menggunakan kertas A4 untuk proses menggambar. Kita klik drawing limit, kemudian arahkan kursor ke bagian sini, klik. Oke. Kemudian ketik 0,0. Jangan lupa pada saat mengentry 0,0 kita ketikkan 0.0 seperti itu. Oke. 0.0, kemudian di enter, kemudian dimasukkan panjang kertas dan lebar. Kita masukkan 210,297. Ini adalah ukuran kertas dari A4. Kalau ukuran kertas A3 420,297 seperti itu. Kalau A0 lain lagi, mungkin bisa dilihat di
di ukuran sebenarnya ya, di tabel, ada tabelnya. Kemudian di enter, kemudian diketik Z, enter, kemudian diketik A, enter, seperti itu. Oke, atau kita ulang boleh. Oke, ketik drawing limit titik 0.0. Oh maaf, salah ya, 0,0 tadi pakai koma, 0, enter, kemudian ketik 210,297, enter, kemudian ketik Z, enter, kemudian ketik A, enter. Oke, sudah jadi. Saya ulang sekali lagi, ketik format, klik drawing limit, ketik 0, ya, jangan lupa ya, ini saya salah sampaikan di awal tadi, 0, pakai koma, 0, enter, kemudian 210, pakai koma, jangan pakai titik, pakai koma, 297, enter, Z, enter, A, enter. Nah, itu settingan awal yang harus dilakukan sebelum menggambar. Oke, untuk untuk penggunaan dari beberapa icon ini saya akan jelaskan di video selanjutnya. Tetap selalu tonton tutorial dari saya, karena saya akan mengupas tuntas AutoCAD, dan AutoCAD yang saya gunakan di sini ialah AutoCAD 2007. Oke, jangan tetap teruskan. Oke, tetap tonton selalu video saya, karena memang ini tahapan awal. Memang saya batasi waktunya, kurang lebih durasinya 10 menit. Jadi untuk tahap selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan. Oke, dan semuanya ini harus dipahami seperti dan dipraktekkan. Oke, dan jangan lupa kunjungi atau subscribe langganan di saluran YouTube saya, Dunia CAD. Oke, atau bisa kunjungi juga blog saya di duniacadpalembang.blogspot.com. Jadi di blog saya ini terdiri, nantinya ada beberapa macam materi yang bisa rekan-rekan sekalian download secara gratis. Kemudian di saluran YouTube saya, rekan-rekan sekalian bisa lihat tutorial yang saya sudah buat untuk rekan-rekan sekalian perhatikan. Oke, terima kasih, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya di saluran YouTube saya. Oke, terima kasih, selamat malam.